Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan menggunakan tokoh tentang Jamaluddin Afghani. Beliau lahir dengan nama lengkap Muhammad Safdar Al-Husaini, tetapi lebih akrab dipanggil Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Asadabad di distrik Kabul, yaitu di bagian timur Afghanistan atau yang sekarang menjadi sebagian dari Iran, sekitar tahun 1838 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Saat itu masih merupakan Kesultanan Utsmaniyah, untuk sekarang sudah menjadi Turki. Ia meninggal dalam status tahanan politik. Latar belakang dan pendidikan. Jamaluddin berasal dari keluarga Syiah yang mengaku keturunan Nabi Muhammad atau Syed. Ia belajar di Persia atau Iran, India, dan berbagai wilayah Timur Tengah. Mendalami filsafat, ilmu-ilmu keislaman, politik, logika, dan sains modern. Ia menguasai banyak bahasa seperti Arab, Persia, Turki, Prancis, dan Urdu. Ia pernah menjadi asisten Pangeran Muhammad Khan di Afghanistan saat berusia 20 tahun. Wafat dan warisan. Jamaluddin Al-Afghani wafat dalam pengasingan di Istanbul dan dimakamkan di sana pada 1944. Jenazahnya dipindahkan ke Kabul, Afghanistan sebagai penghormatan nasional. Ia dianggap sebagai pelopor kebangkitan Islam modern dan memiliki pengaruh besar terhadap tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Shida, dan bahkan pemimpin kemerdekaan seperti Muhammad Iqbal dan Soekarno. Lalu ada pemikiran dari Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama dia bilang Pan-Islamisme, persatuan umat Islam. Al-Afghani mendorong persatuan seluruh umat Islam lintas mazhab, bangsa, dan negara untuk melawan dominasi barat dan kolonialisme. Ia juga percaya bahwa kekuatan umat Islam terletak pada solidaritas dan kerja sama antar negara Islam. Lalu yang kedua ada anti kolonialisme dan anti imperialisme. Ia sangat vokal menentang penjajahan barat terhadap negara-negara muslim. Menurutnya, penjajahan terjadi karena kelemahan internal umat Islam, baik secara politik, intelektual maupun moral. Lalu yang ketiga, reformasi Islam. Al-Afghani menekankan pentingnya ijtihad, pemikiran bebas dalam hukum Islam yang menolak taklid ikut-ikutan secara buta. Ia mendorong umat Islam untuk kembali pada masa rasionalitas dan ilmu pengetahuan yang pernah berjaya di masa kemasan Islam. 4. Ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Ia percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Bahkan menurutnya, kebangkitan Islam harus disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi seperti yang dicontohkan oleh peradaban Islam masa lalu. 5. Pembaruan politik. Ia mengkritik keras para penguasa muslim yang lalai, korup, dan tunduk pada kekuasaan barat. Al-Afghani menyerukan pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan berdasarkan pada keadilan sosial. Berikut adalah inti dari ide pembaruannya. 1. Kembali kepada Islam yang murni dan rasional. Al-Afghani ingin umat Islam kembali pada ajaran Islam yang asli, bukan yang telah dibebani dengan taklid buta. Ia mengajak umat Islam menggunakan akal dan rasionalitas sebagaimana dilakukan para ilmuwan muslim terdahulu. Beliau juga sangat mendukung ijtihad dan beliau sangat menentang taklid. Ijtihad sendiri berartikan kita berpikir kritis untuk memahami konteks agama. Sedangkan taklid kita cenderung sangat mendukung apa yang dikatakan ulama tanpa kembali mulai memahami lagi, tanpa berpikir kritis tentang apa konteks yang dibicarakan. Beliau sangat menekankan pentingnya pendidikan modern dan penguasaan ilmu pengetahuan oleh barat, selagi ilmu-ilmu itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena beliau sangat percaya bahwa kebangkitan agama Islam bisa dimulai dengan kebangkitan intelektual. Yaitu, beliau menekankan persatuan antara umat muslim, yaitu pan-islamisme. Jadi, Al-Afghani menganggap bahwa perpecahan umat yang disebabkan oleh perbedaan mazhab dan juga pandangan secara politik itu menyebabkan kelemahan terhadap umat.
Ia mendorong solidaritas politik dan spiritual antara umat Islam untuk melawan penjajahan dan interferensi Barat. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme. Ia adalah tokoh penting dalam gerakan anti-imperialisme. Menurutnya, penjajahan hanya bisa dihadapi jika umat Islam kuat, bersatu, dan sadar akan hak-haknya. 6. Reformasi politik. Mengkritik raja-raja dan penguasa muslim yang lemah, tidak adil, dan dikendalikan oleh Barat. Menyerukan pentingnya pemerintah yang adil, transparan, dan berlandaskan syura atau musyawarah. Secara keseluruhan, Al-Afghani ingin menggabungkan ajaran Islam dengan kemajuan modern, supaya umat Islam tidak lagi tertinggal dalam berbagai bidang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.